efektif untuk menurunkan angka kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, ya kita tentu akan laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa tidak? Saya sangat bersyukur bahwa penegak hukum sudah mulai bekerja sama ya secara terintegrasi untuk menindaklanjuti dekriminalisasi dan depenalisasi ini. Artinya walaupun belum secara tegas ada kitab undang-undang hukum pidana kita atau kitab undang hukum acara pidana kita mengatur tentang itu, tetapi beberapa institusi sudah mengeluarkan regulasi maupun kebijakan-kebijakan sendiri. Seperti misalnya Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Nah, saya juga berharap bahwa di kepolisian yang memang memulai dalam lembaga penyelidikan dan penyidikan juga saya kira juga sudah ada beberapa regulasi tentang itu, dan sehingga kita tinggal mengimplementasikannya untuk bersama-sama. Sehingga besar harapan saya bahwa pelan-pelan mereka yang menjadi sesungguhnya mereka adalah korban itu bisa kita lindungi dan kita bisa perlakukan mereka sebagai seorang korban yang harus dihindari dari hal-hal yang justru karena kejadian ini, karena mereka di penjara misalnya, malah menyebabkan mereka yang kehilangan masa depan. Bukan cuma mereka, mungkin korban keluarga, korban anak-anak, rumah tangga juga yang harus sesungguhnya bisa lebih cepat kita sikapi, ya kita tanggulangi daripada mereka misalnya harus menjalani bertahun-tahun di dalam penjara. Itu penting menjadi perhatian kita. Kemudian juga kita harus bersama-sama sosialisasi mengenai bahwa kita punya sistem ini yang mulai kita establish, yang mulai kita bangun, dekriminalisasi dan depenalisasi ini. Bagaimana penyidik, jaksa juga hakim sudah mulai melakukan upaya-upaya restoratif justice, artinya untuk tujuan pemulihan dalam hal mengambil keputusan, antara lain bisa juga dia dengan tadi ada upaya lain di luar persidangan melakukan depenalisasi, atau ketika dia memang harus melalui proses persidangan bisa dengan upaya penjatuhan hukuman, memerintahkan untuk dirawat di panti rehabilitasi. Saya kira itu menjadi bagian penting sehingga betul-betul alur perkara itu bisa kita fokus kepada tujuan untuk memberikan keadilan bagi seorang pengguna yang kita harus pahami bahwa mereka sesungguhnya adalah korban yang harus kita lindungi. Harapan kita sebenarnya ya, kita ini sampai sekarang ini kan belum melihat bahwa langkah-langkah para penegak ini belum terpadu di dalam rangka implementasi terhadap depenalisasi ini. Jadi harus ada keterpaduan mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan maupun sampai ke pengadilan, sehingga upaya-upaya rehabilitasi itu tidak berhenti berkotak-kotak begitu. Nah itu. Yang kedua, saya berharap juga bahwa sejak di tingkat penyidikan nanti itu sudah harus ada lembaga asesmen yang mengasesmen para pelaku narkoba ini, apakah dia benar-benar pecandu, apakah dia benar-benar korban, apakah dia merangkap pecandu sekaligus sebagai pengedar. Ini harus diasesmen sehingga nanti upaya itu berlanjut sampai penuntutan, pengadilan. Karena sesuai dengan PP 525 tahun 2011, itu sebenarnya sudah diberikan diskresi kepada masing-masing instansi penegak hukum ini untuk menempatkan para pecandu dan korban penyalahgunaan di panti rehabilitasi, di penyidik sudah bisa, nanti dilimpahkan ke penuntutan, jaksa juga bisa menempatkan, dan di pengadilan nanti juga bisa menempatkan situ. Itu sudah ada yang diatur. Artinya sekarang asesmen itu kan harus ada. Harus itu. Tidak mungkin kita hanya pegang tangannya terus mengatakan ini korban, tidak bisa, harus melalui upaya asesmen itu. Nah, ini harus dimulai dari tingkat penyidikan gitu. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri.
dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Pemirsa, menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Tapi dengan adanya depenalisasi nanti, setiap penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba tidak akan menjalani hukuman pidana. Tetapi yang akan dilakukan adalah rehabilitasi atau kemudian ke lembaga kesehatan untuk diterapi lebih jauh. Selalu saksikan Indonesia Bergegas di jam yang sama. Sampai jumpa. Narkoba telah menyebabkan manusia menjadi candu akan obat-obatan terlarang. Berbagai perkembangan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka menolong para pecandu terus dilakukan untuk merubah paradigma yang timbul di tengah-tengah masyarakat terhadap cara pandang mereka terhadap para pecandu narkoba. Mereka yang menjadi kecanduan telah diberikan pertolongan melalui kebijakan depenalisasi yang merupakan proses penghilangan ancaman pidana namun dituntut melalui cara lain, yaitu melalui rehabilitasi. Kebijakan ini merupakan suatu tindakan untuk mengatur pola hidup baru dan revolusi sikap dari para pecandu narkoba yang sebelumnya mendapat pandangan negatif oleh masyarakat, sehingga masyarakat turut serta membantu para pecandu narkoba untuk memulihkan diri melalui proses rehabilitasi yang ditentukan melalui kebijakan depenalisasi. Suatu harapan akan masa depan untuk menurunkan jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba yang dibangun melalui kebijakan hukum demi membangun semangat kebersamaan serta kesadaran kita bersama dalam mewujudkan Indonesia negeri bebas dari narkoba.